Simple present. Present continuous. Present continuous. Present perfect. Present perfect continuous. Halo pembelajar bahasa Inggris, salam hipnokatif. Di kesempatan kali ini saya sedang berada di salah satu perusahaan dan saya akan mengajar bahasa Inggris, di mana kelas ini adalah kelas conversations yang diperuntukkan bagi para karyawan yang ingin belajar bahasa Inggris, khususnya melancarkan percakapan mereka untuk bisa berkomunikasi bahasa Inggris. Karena di sini para petingginya boleh katakan para ekspatriat, sehingga karyawan di sini dituntut untuk bisa berbahasa Inggris. Nah, di kesempatan kali ini saya akan berbagi kepada Anda tentang bagaimana pembelajaran dengan menggunakan metode Quick Tenses Mastery, yaitu bagaimana belajar tenses dengan sangat cepat, mudah, dan bisa dipahami dengan baik. Nah, jika Anda ingin tahu bagaimana pembelajarannya, silakan simak video saya ini. Banyak pembelajar bahasa Inggris yang merasa kesulitan ketika harus menguasai tenses karena jumlahnya yang banyak dan juga di dalamnya ada kata kerja bantu yang bentuknya bermacam-macam, mulai dari do, does, is, are, have been, has been, was, were, did, will, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana cara menguasai semua hal yang ada dalam tenses tersebut? Nah, saya mengembangkan sebuah metode yang saya beri nama dengan QTM atau Quick Tenses Mastery. Bagaimana Anda bisa menguasai tenses dengan sangat mudah, yakni dengan menggunakan teknologi yang kami dapat dari pembelajaran NLP atau Neuro Linguistic Programming yang dinamakan dengan anchoring atau simbolisasi. Sebuah ingatan bisa dibentuk dengan menggunakan simbolisasi, dan ini kita gunakan dalam pembelajaran tenses atau yang dikenal dengan tadi yang saya beri nama adalah yang diberi nama dengan anchoring maksud saya. Nah, dalam pembelajaran bahasa Inggris dengan menggunakan anchoring ini, peserta nanti akan diajak untuk membuat simbol dalam imajinasi mereka dengan berupa bergerak dan juga membuat simbol imajinasi, dan di setiap simbol yang dibuat tersebut kita akan masukkan masing-masing hal yang berhubungan dengan tenses. Yang pertama yaitu nama tenses terlebih dahulu, yang kedua kata bantu, ya kata kerja bantu maksud saya, dan yang ketiga rumus tenses. Nah, rumus tenses ini kan sering sekali menjadi kendala ketika Anda belajar bahasa Inggris. Dan yang terakhir bagaimana penggunaan dari masing-masing tenses tersebut dalam kalimat. Nah, seringkali dalam pembelajaran bahasa Inggris dalam mengingat suatu mengalami permasalahan, khususnya mengingat secara keseluruhan. Nah, dengan menggunakan anchoring ini semuanya lebih mudah. Bahkan ketika mengingat kata bantu kerja dalam bahasa Inggris yang banyak tersebut, kita menggunakan teknik-teknik yang lucu. Salah satunya, misalkan kalau Anda harus mengingat kata kerja bantu do dan does, seperti itu kita buat dengan menggunakan plesetan seperti nama seseorang penulis lagu dan penyanyi yang bernama Dodi Dores. Atau nanti kita imajinasikan ketika mengatakan Dodi Dores tersebut, yang kita ambil adalah do dan does, seperti itu. Dan kita gunakan untuk ke semua tenses yang lainnya, sehingga akan lebih mudah untuk dipelajari. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan simak video pembelajaran di kelas berikut ini. Siap ya? Sekarang mulai dari tengah, present, katakan apa? Present. Nah, sekarang nama tensesnya dulu, simple present. Silakan bergerak. Ke kanan ada present continuous. Lalu present perfect. Present continuous. Ke tengah netral menjadi present. Nama tenses terlebih dahulu yang kita hafal. Oke, nama tenses. Lihat baik-baik. Sekarang saya akan hilangi. Oke. Titik satu apa tadi? Simple present. Present continuous. Present perfect. Present perfect continuous. Netral. Sekarang saya acak. Saya akan sebutkan nama tensesnya, Anda bergerak kemana? Sekarang saya sebutkan nama tensesnya, Anda bergerak ke arah mana? Siap? Oke. Present continuous. Simple present. Satu. Netral dulu, tengah. Paling netral. Netral. Oke, ingat ya. Di sini simple present, present continuous, present perfect continuous. Itu ke tengah netral. Siap? Oke, lanjut ya. Konsentrasi. Present perfect. Yes, simple present. Present continuous. Present perfect continuous.
Present perfect. Present continuous. Ketengah lagi netral, masih belum lulus. Siap. Konsentrasi siap? Oke. Lanjut ya. Saya akan mengucapkan nama tensisnya. Present continuous. Simple present. Present perfect. Present perfect continuous. Present continuous. Simple present. Present perfect. Present continuous. Tiga, present continuous. Dua. Oke. You wrong. Present perfect continuous. Simple present. Present perfect. Present continuous. Oke, netral. Oke. Kita sudah menghafal nama tenses. Sekarang kata bantunya. Ingat kemarin cara menghafalnya adalah dengan menggunakan pleasure. Ingat. Ini yang sering dialami orang bisa ketika menghafal tenses dengan kata bantu mengalami kesulitan. Caranya mudah, oke. Silakan melangkah, katakan Dodi Dores. Anchor nih ingat ya, anchor Dodi Dores. Judas. Iya, bagian dari namanya Dudas. Oke, lalu yang kedua Arisan. Singkatan dari R is am. Oke. R is am. Yang ketiga kertas HVS. HVS. Kertas HVS warna putih. HVS. Have dan has. Lalu yang terakhir have been, has been. Si kembar Hafin dan Hasan. Hafin dan Hasan. Hafin dan Hasin. Hafin Hasin. Hafin Hasin. Oke, ke tengah netral. Siap. Oke. Yuk. Ingat baik-baik ya. Dodi Dores. Ingat penting untuk menghafal anchornya dulu, jangan yang ini dulu karena nanti kalau misalkan lupa kita panggil Dodi Dores, Arisan, HVS, si kembar Hafin Hasin, maka akan mudah untuk mengingat itu semua lagi ya. Semuanya anchor. Siap. Dodi Dores, Arisan, HVS, Hafin Hasin. Oke, ke tengah netral. Siap? Saya akan sebutkan nama tensisnya, Anda bergerak kemana, sebutkan kata bantunya. Contoh misalkan, ya sama-sama. Simple present. Present perfect. Ulang lagi. Konsentrasi, netral. Oke. Present perfect. Simple present. Present perfect continuous. Present continuous. Present perfect. Present perfect continuous. Simple present. Present continuous. Harisa. Netral. Masih loading lama sekali. Yang cepat ya. Oke, siap. Ini geser aja coba. Are you ready? Siap. Lebih cepat ya. Karena belum bahasa Inggrisnya belum dan dasar di basic anchornya dulu. Siap. Oke. Present continuous. Arisa. Ulang lagi. Nah, siap. Simple present. Present perfect. Present perfect continuous. Simple present. Present perfect. Present continuous. Simple present. Present perfect continuous. Cukup ke tengah. Netral. Sekarang rumusnya, Dodi Dores biasa pakai sepatu. Dodi Dores biasa. Ingat kemarin dipelajari biasa, usually, always. Ya pokoknya kebiasaan. Pakai sepatu, pakai kata kerja bentuk ke satu. I go, I sleep, I eat, I drive, I drink. Oke, nggak boleh pakai drinking, nggak boleh pakai are drink, salah ya. Iya. Oke, satu ya. Silakan. Dodi Dores biasa pakai sepatu. Ulangi lagi. Sekali lagi. Arisan sepatu sedang briefing. Oke, sekarang present perfect. Lagi.
tadi? pakai. HVS sudah Sudah pakai. 3. Have dan has menggunakan kata kerja bentuk ke 3. I have eaten, saya sudah makan. Ingat, ini I udah satu paket, nggak have bisa dibongkar-bongkar. I have eaten. He Kalau she has She eaten. has. We have eaten. John has John eaten. has eaten. Oke. Terakhir, Hafin Hasin briefing. Hafin Hasin briefing. Hafin Hasin briefing. Oke, Hafin Hasin briefing. Oke, cukup ya. Siap. Oke. Simple present. Jadi Good. Present continuous. briefing. Good. Present perfect. HVS Last. Present perfect continuous. Hafin briefing. Hafin Hasin briefing. Hafin Hasin briefing. Have been in gitu nanti. Have been in. Have been in. Has been in. Oke. Ke tengah netral. Netral. Siap. Saya acak pelan-pelan ya. Oke. Present perfect. HVS pakai 3. Has sudah pakai have arti setelah atau sudah. Jadi bahasa Inggris sudah itu tadi I have eaten, saya sudah ya. Simple present. Present continuous. Arisan Present perfect. HVS Present perfect continuous. Oke, ke tengah. netral. Oke. Sekarang kita ulangi dari awal. Saya minta mulai dari nama tenses, ada 4 apa saja, siap ya? Oke. Siap nama tenses. Oke, kita cek ya nama tenses terlebih dahulu. Simple present. 1. Present continuous. 2. Present perfect continuous. 4. 4. 4. Sini Present perfect. 3. Simple present. 1. Oke, ke tengah. Netral. Sekarang kata bantu. Oke, di simple present ada apa tadi? Juga. Present continuous. Yes, M. Present perfect. HVS. Present perfect continuous. Oke, ke tengah netral. Netral. Rumusnya sekarang simple present. Present continuous. Arisan sedang briefing. Present perfect. Present perfect continuous. Netral. Nah, tadi Anda sudah menyaksikan bagaimana pembelajaran di kelas dan sangat menyenangkan bukan? Siswa hanya tinggal berdiri, membuat anchor atau simbolisasi dalam imajinasi mereka, lalu di setiap simbol tersebut diberi nama tenses, diberi kata bantu kerja, lalu dibuat rumus tenses yang biasanya kalau kita belajar bahasa Inggris harus menggunakan rumus yang sulit seperti subject plus verb plus object. Ini dibuat dengan menggunakan sesuatu yang menyenangkan seperti bunyi-bunyi yang lucu, plesetan dan sebagainya. Dan yang terakhir bagaimana menggunakan tenses tersebut dalam kalimat yang real. Nah, hampir semua pembelajaran yang kita gunakan menggunakan metode seperti itu sehingga tenses yang jumlahnya banyak akan lebih mudah dipelajari. Nah, jika Anda ingin mengetahui lebih jauh, Anda bisa memiliki metode tersebut, yakni dengan cara membeli buku yang sudah saya buat, yakni Quick Tenses Master atau QTM, di mana di dalamnya sudah ada video dan juga audionya, sehingga Anda tinggal praktekkan untuk sekian tenses yang harus Anda pelajari. Dan di metode QTM ini saya hanya membahas 12 tenses dari 16 tenses yang ada, karena yang 12 tenses ini adalah yang terpenting yang digunakan dalam percakapan. Nah, jika Anda berminat, silakan hubungi nomor telepon yang ada di kolom deskripsi. Nanti bukunya bisa kita kirim. Baik, demikian video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Saya Adam Hidayat. Salam hipnoketik.